Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti dan juga menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Timotius 1 ayat 7. Saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jemaat dikasih Tuhan, Allah tidak memberikan kepada kita ya roh ketakutan, ya. Sebab yang Dia berikan itu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau hidup kita mengalami ketakutan, kita mesti lihat, loh, kok ada ketakutan? Padahal Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Berarti yang membuat kita takut itu bukan roh Tuhan. Itu bukan yang dari Tuhan. Nah, siapa lagi kalau bukan roh dari kegelapan atau kuasa gelap, kuasa jahat. Jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan dirimu dikuasai ketakutan. Orang yang ketakutan, ia tidak akan berani berbuat apa-apa, ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Artinya enggak bikin kita lemah. Kalau kita lemah, ingatlah bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Ayo bangkit, ayo semangat lagi. Sebab ada kekuatan yang dari Tuhan. Ada kuasa roh yang membangkitkan kekuatan bagi kita. Berikutnya apa? Kasih. Kalau kita dilingkupi kebencian, kekecewaan, pahit hati, itu bukan kasih. Kalau kita egois ingin menang sendiri, kalau kita ingin semuanya fokus kepada diri sendiri, itu bukan kasih. Karena kasih pasti berbicara tentang pengorbanan. Kasih pasti berbicara tentang, ya istilahnya, memberikan sesuatu untuk orang lain. Ya, merelakan hak kita. Dan kasih juga bicara tentang pengampunan. Nah, kalau hati kita kok nggak bisa ngampuni, kita penuh dengan kebencian, kekecewaan, dendam, itu berarti ada roh yang lain yang ada dalam hidup kita. Karena itu pastikan kita memiliki kasih. Dan berikutnya, ketertiban. Nah, kalau kita nggak tertib, ibadah datang telat, ya, komsel telat, ya apa-apa selalu terlambat, nggak tertib hidup kita. Ya, itu berarti juga bukan roh yang dari Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kita bisa mengecek diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Lah, kira-kira yang ada pada kita apa? Apakah kita hidup dalam damai sejahtera?
Atau sebaliknya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Ingat, ketakutan, kekhawatiran itu bukan Tuhan yang beri. Ya, dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tetapi yang diberikan adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Sehingga kita punya kekuatan. Sehingga kita punya semangat yang baru untuk berjuang. Ya, kasih, kita bisa mengasihi. Ya, kita bisa menjadi orang yang penuh kasih, mengampuni orang, memberkati orang lain. Semua dasarnya kasih dan ketertiban. Hidup kita tertib di hadapan Tuhan. Kita orang-orang disiplin di hadapan Tuhan. Nggak menyepelekan Tuhan. Ya, termasuk saya sebutkan tadi, waktu mau saudara mau beribadah, mau konser atau kegiatan yang lain, selalu hidupnya tertib. Ya, dengan demikian maka sesungguhnya yang bekerja dalam diri kita adalah roh yang dari Tuhan. Ayo jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan kita diperdayai oleh si jahat. Ya, dengan meneror kita sehingga timbul ketakutan dan kekhawatiran. Baik khawatir akan keadaan saat ini, lebih lagi juga khawatir akan hari esok. Ya, hati-hati, roh yang dari Tuhan tidak memberikan kita ketakutan, melainkan membangkitkan kekuatan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi segala tantangan. Kita tidak mudah menyerah, tapi kita akan terus berjuang. Ada kasih di sana, ya, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama sehingga hidup kita ini memancarkan kasih Tuhan bagi dunia dan ketertiban, hidup yang berdisiplin di hadapan Tuhan, hidup gak sak-saek, gak seenaknya sendiri, tetapi kita dengan Tuhan memiliki satu disiplin, ya, termasuk dalam hal rohani. Ayo, mau apa-apa berdoa dulu, jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Ayo, sekarang mulai tertib diri, ya, jangan terlambat lagi, ya, jangan ngepres lagi, tapi kita disiplin, ya. Jadi dengan demikian sesungguhnya, ya, kalau kita melakukan semuanya itu, kita bisa merasakan bahwa kuasa karya yang dari Tuhan itu nyata dalam diri kita. Roh yang dari Tuhan itu membuat hidup kita tidak sama lagi. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan roh yang dari Tuhan yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban itu yang ada dalam hidup kita dan bukan roh ketakutan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Sungguh Tuhan, biarlah roh-Mu lah yang memimpin kami. Sehingga dalam diri kami dibangkitkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban dan bukan ketakutan. Kami halau jauh segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima roh yang dari Tuhan yang membangkitkan kekuatan kami. Kami menjadi pribadi yang teguh dan juga kasih. Dan lebih lagi ketertiban juga menyertai hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.